hanya di Jawa Pos TV. Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Pucari Sali kembali bisa menjumpai Anda dalam program acara Bincang-Bincang, dan materi bahasan kita pada malam hari ini sangat menarik sekali. Dan sesuai dengan bahasan tersebut, kami sudah mengundang dua narasumber kami untuk bisa bergabung pada malam hari ini di studio. Tapi sebelumnya kita akan simak VT berikut ini. Cuti massal yang dilakukan ribuan hakim se-Indonesia dibarengi juga dengan upaya protes para profesi pejabat negara itu. Para hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim atau SHI telah diterima audiensinya dengan DPR. Dalam audiensi itu terungkap bahwa berdasarkan laporan tahunan Mahkamah Agung 2023, total ada sebanyak 2.845 perkara yang ditangani oleh hakim tingkat pertama yang berjumlah 6.000 orang hakim setanah air. Dengan ketimpangan jumlah itu, maka rata-rata setiap satu hakim di pengadilan negeri menangani 2.000 perkara dalam setahun. Sementara seorang hakim di pengadilan agama rata-rata menangani 800 perkara dalam setahun. Hari ini Presiden Joko Widodo merespon cuti ribuan hakim se-Indonesia ini. Ia mengungkapkan jika sejumlah kementerian akan membedah masalah ini agar tuntutan hakim bisa dinilai untuk diakomodir. Lantas, apakah tuntutan para hakim ini dengan cuti massalnya mampu menembus aturan gaji dan tunjangan yang sudah 12 tahun tidak berubah? Dan apakah dengan begitu juga akan menjamin perbaikan peradilan atau kinerja hakim ke depan? Saksikan dialognya dalam Bincang-Bincang, Gerakan Cuti Bersama Hakim. Baik pemirsa, kita kembali ke studio masih dengan tema bahasan kita pada malam hari ini membahas mengenai gerakan cuti bersama dengan hakim. Sesuai dengan saya informasikan di awal, kami sudah menghadirkan dua narasumber kami di studio dan satu via Zoom ya. Saya akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama sudah hadir Bapak Suhartanto, SHMH selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya. Selamat malam Pak Suhartanto. Iya, senang bisa berjumpa pada malam hari ini. Nah, ini bahasan kita, tadi kita sempat berbincang serius tapi santai Pak ya. Dan di beliau sudah hadir yaitu Dr. Dr. Hurfon SHMH selaku pengamat hukum tata negara. Selamat malam Pak. Malam. Iya, senang bisa berjumpa pada malam hari ini. Banyak hal yang ingin saya ajukan pertanyaan kepada jenengan Pak. Nanti siap berbagi Pak J terkait mengenai materi kita pada malam hari ini. Dan tentunya di via Zoom sudah hadir bersama dengan kita yaitu Saudara Disal Alfarizi SHMH selaku Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Jawa Timur. Selamat malam. Selamat malam. Ya Mas Disar, apakah suara saya cukup jelas? Jelas. Iya, baik ya. Kita akan membahas materi kita pada malam hari ini, pemirsa. Tapi sebelumnya kita harus break dulu sejenak. Anda jangan beralih kemana-mana, karena kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengungkapkan pemerintah akan membangun 3 pusat data nasional PDN yang berlokasi di 3 tempat. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV.
Terima kasih pemirsa Anda masih tetap bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang, masih bersama saya Pucari Saldi. Kita masih membahas mengenai bahasan tema kita pada malam hari ini, yaitu gerakan cuti bersama dengan hakim. Dan di studio sudah hadir 2 narasumber kami dan 1 terhubung via Zoom. Dan kita akan berbincang langsung dengan Pak Suhartanto terkait mengenai bahasan kita malam hari ini, Pak. Tanggapan Anda, bagaimanakah Anda menceritakan gerakan cuti hakim yang massal dilakukan ribuan hakim ini telah terencana oleh para hakim secara personal? Bagaimana tanggapan Anda secara pribadi? Baik, terima kasih. Jadi gerakan hakim cuti massal, dipakai istilah cuti massal itu ya. Itu sebuah gerakan yang sepertinya berkelanjutan. Dulu tahun 2012 itu ketika para hakim muda juga, para hakim progresif itu menuntut hal serupa. Itu juga melakukan hal yang mirip sama. Jadi mereka bahkan waktu itu mengancam mogok, istilahnya bukan cuti bersama waktu itu, tapi bukan Islam, kita mogok aja. Tapi akhirnya oleh Mahkamah Agung diterima, oleh beberapa kelembagaan itu. Kemudian disampaikanlah keluhan mereka itu, kemudian keluarlah PP 94 itu. Baik. Tahun 2016. Nah ini terulang lagi, 2012 sampai 2024. Terulang lagi hal mirip sama. Jadi ini sebenarnya gerakannya secara serentak begitu atau memang satu kelompok tertentu melakukan gerakan yang lainnya mengikuti Pak atau bagaimana sebenarnya? Iya, jadi adik-adik teman-teman kami, kolega kami itu yang tergabung dalam hakim-hakim progresif. Rata-rata mereka masih muda. Ya mereka rupanya memperhatikan betul dan merasakan betul. Saya mungkin kalau dibandingkan dengan mereka, saya lebih senior. Saya sudah merasakan itu dulu ketika saya tugas pertama. Tapi waktu itu belum terjadi semacam. Ketika adik-adik progresif ini mempunyai pemahaman atau pemikiran yang lebih, mereka kemudian bisa menggerakkan item-item mana sih? Sebenarnya ini yang dinanti-nanti atau bagaimana Pak sebenarnya Pak? Ya. Ini sebenarnya apakah gerakannya dinanti-nanti atau bagaimana sebenarnya? Dinanti-nanti maksudnya? Iya, dalam arti kata memang ditunggu-tunggu oleh pihak-pihak tertentu begitu atau bagaimana sebenarnya? Ya kami semua yang merasakan itu. Adik-adik semua atau kolega-kolega kami semua yang merasakan itu. Bayangkan dari tahun 2012. Ya toh, PP tahun 94 ya nomor 94 tahun 2012 itu sudah jelas diberikan hak-haknya. Hakim itu dengan tunjangan bagus khusus ya. Maksudnya selama tahun itu sampai tahun ke depan 2024 itu sama sekali tidak ada perubahan, Pak. Sama sekali. Sama sekali. Tapi apa membuat Bapak waktu itu bersama dengan rekan legowo Pak menerima keputusan semacam seperti itu di awal? Loh, kalau dibilang masalah legowo ya kita punya kewajiban. Ya, jadi legowo dalam arti kita ya lebih mengutamakan tugas. Ya? Iya, sambil jalan kita berupaya. Adik-adik itu berupaya terus memberikan masukan kepada kita semua bahwa ada sebutan di sana, kita itu agak masuk gray area gitu, istilahnya itu ya. Kita dibilang berkelamin ganda apa namanya. Yang satu sisi kita didudukkan sebagai pejabat negara, di satu sisi kita penggajiannya masih ASN, masih ASN. Jadi dari tahun 2012 ketika terjadi kenaikan gaji, itu kita tidak merasakan. Jadi setiap tahun kalau Pak kemudian masuk era Jokowi, pemerintahan Jokowi 2 periode. Ketika Jokowi mengumumkan kenaikan, kita cek hakim masuk enggak? Enggak. Bapak kan hakim. Itu petugas penggajian kami di kantor tuh Bapak hakim bukan enggak masuk. Kalau kami masuk, kami ASN. Jadi kami kelewat terus sampai akhirnya perlu dicatat di sini. Gajinya hakim, gaji pokok hakim dengan ASN di satu kantor pengadilan itu kalah hakim itu. bisa hampir sama, ada yang bisa kalah. Itulah yang terjadi. Jadi akumulasi. Jadi diharapkan rekan-rekan hakim ini penyesuaian Pak ya? Iya. Baik. Ya kita beralih ke Pak Hufran. Pak Hufran menanggapi fenomena saat ini lagi marak begitu di bukan hanya di sosial media tapi di media-media itu lagi marak begitu, lagi muncul ke permukaan. Tanggapan Anda pribadi bagaimana Pak? Ya, pertama saya ingin sampaikan bahwa di dalam pasal 48 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 48 2009 disebut secara eksplisit bahwa negara menjamin keamanan dan kesejahteraan hakim.
Jadi dalam konteks hukum tata negara, ini adalah obligation state, kewajiban negara untuk memenuhi kesejahteraan hakim termasuk kepada keamanan hakim. Baik. Yang itu di ayat 2-nya disebutkan sesuai peraturan perundang-undangan gitu. Yang kemudian sekarang menjadi penting kita diskusikan adalah soal peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim di bawah Mahkamah Agung. Judul nomenklaturnya itu adalah sesungguhnya di dalam pasal 2 itu ada huruf A sampai C tentang hak dan keuangan dan fasilitas hakim terdiri atas gaji pokok, tunjangan jabatan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokol, penghasilan pensiun, dan tunjangan lain. Sesungguhnya ini yang sekarang tidak dipersoalkan karena sudah 12 tahun ternyata belum disesuaikan, belum dinaikkan gitu. Yang menurut saya bahwa kalau kita mencoba membandingkan dengan pegawai negeri itu kan ada kenaikan berkala Pak, 2 tahun sekali gitu. Menurut saya seharusnya tidak perlu Pak, ada yang disebut sebagai cuti perseorangan yang kemudian jadwalnya disamakan gitu. Yang kemudian ini dianggap sebagai gerakan massal. Yang kemudian dalam rangka menuntut penyesuaian itu menurut saya sesungguhnya tidak perlu dilakukan Pak. Kenapa? Karena itu sudah kewajiban negara untuk selalu senantiasa hadir untuk memenuhi hak-hak yang disebut hak konstitusional tadi Pak. Oleh karena itu saya ingin mengatakan bahwa tugas seorang hakim yang tadi disebut grey area karena di satu sisi disebut pejabat negara tapi gajinya ikut ASN gitu Pak, ikut eksekutif gitu ya. Oleh karena itu saya ingin katakan sesungguhnya dulu memilih status hakim sebagai pejabat negara itu sesungguhnya agar dalam konteks protokoler, dalam konteks hak keuangan dan fasilitas itu lebih mudah untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian karena tugasnya yang maha berat Pak. Baik. Yaitu kekuasaan kehakiman dalam rangka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan Pak. Tugasnya menegakkan hukum dan keadilan yang dia harus bebas dan merdeka. Dia tidak boleh diintervensi oleh siapapun karena alasan apapun. Baik. Karena dia harus mandiri bahwa dia harus bebas memutus berdasarkan bukti dan keyakinan hakim. Maka dia menurut saya seharusnya negara sejak semula hadir Pak dalam rangka bahwa ini tugas penting. Baik. Mohon maaf ya Pak ya, kalau ada eksekutif misalkan, ada legislatif misalkan ya Pak ya, ada persoalan di sini di eksekutif, ada persoalan di legislatif. Soal integritas, soal jujur, soal berwibawa bersih itu orang dipertaruhkan di pengadilan Pak sebagai benteng keadilan. Loh kalau bentengnya saja rapuh Pak bisa diintervensi. Baik. Ya menurut saya ini persoalan Pak. Baik, kita beralih kembali ke Pak Suhartanto. Pak Suhartanto, menanggapi terkait mengenai bahasan tema kita pada malam hari ini. Kira-kira poin-poin apa saja menjadi tuntutan hukum, tuntutan hakim seluruh Indonesia dengan adanya gerakan cuti massal ini? Iya, jadi apa yang seperti yang sudah disampaikan oleh beberapa media, jadi mereka menuntut kenaikan gaji Pak. Baik. Jadi 100, kalau mereka menuntutkan 100 lebih sekian, 124% kalau nggak salah. Baik. Itu minta dinaikkan gajinya. Karena sebelum saya lanjut ya, kita tuh kalau saya lihat status pejabat negara itu sebenarnya sudah dikunci kok Pak sebenarnya. Di Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 19 itu hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara. Baik. Udah terkunci sebenarnya statusnya. Kalau sampai terkunci seperti itu, bagaimana bisa lolos atau lewat begitu saja? Baru kali ini atau pada momen ini? Begitu? Nah ini yang dipertanyakan. Jadi kalau sudah dikunci statusnya pejabat negara, tolong penggajiannya juga diatur secara khusus. Baik. Nah anehnya lagi, setelah undang-undang itu keluar, ada PP tiba-tiba keluar PP nomor 74 tahun 2016. Itu isi pokoknya besaran gaji pokok hakim sama dengan besaran gaji pokok PNS. Loh kan aneh itu. Kan sudah dikunci statusnya jelas di undang-undang, ada PP keluar. Baik. Akhirnya oleh adik-adik hakim progresif itu dilajukanlah gugatan. Baik. Perlu diketahui gugatan itu kepada Mahkamah Agung hak uji material sehingga putusannya telah keluar pada tanggal 10 Desember 2018, putusan nomor 23 hak uji material tahun 2018. Isinya adalah gaji pokok hakim dan hak
pensiun hakim harus diatur tersendiri dan tidak disamakan dengan besaran gaji pokok dan hak pensiun PNS. Tapi sampai sekarang tidak pernah dilaksanakan oleh pemerintah. Menurut pendapat Anda pribadi, secara personal begitu, apa yang membuat itu tidak terrealisasi dengan cukup baik meskipun sudah keluar aturan yang sudah ada? Itu masalah political will ya. Jadi kalau memang menempatkan pekerjaan hakim itu sebagai pekerjaan yang mulia, tolong diberikan penguatan. Dalam arti penguatan apa itu? Penguatan kesejahteraan, penguatan keamanan, penguatan banyak aspek dari 10 tadi itu, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, itu diwujudkan. Mungkin adik-adik yang sekarang sedang demo, atau kolega-kolega saya sedang demo, mungkin tidak muluk-muluk, janganlah. Kalau memang keadaan negara masih dalam kondisi yang seperti ini, ya tolong perhatikanlah gaji pokok kami dan tunjangan itu. Kami kelewat 12 tahun. 12 tahun. Bahkan usulan terakhir yang kami terima beritanya dari Kemenkeu berdasarkan usulan dari Permenpan, Kementerian Pan RB, itu diusulkan kenaikan gaji pokoknya itu hanya berkisar 8-15%. Baik. Lalu ambil tengahnya lah disetujui 12%. Berarti 12% hanya naiknya selama 12 tahun. Baru naik 12% gitu. 1 tahun 1% masa penantian. Itulah. Itu ini menarik ya, kita akan bahas lagi perbincangan kita harus break dulu sejenak. Nanti saya juga minta pendapat dari Mas Dizar Al-Farizi terkait mengenai perihal ini. Pemirsa Anda jangan beralih kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdir mubur nggak bisa diubah, ya wes, ya itu bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Post TV. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Baik pemirsa, tiba kita pada segmen selanjutnya di program acara Bincang-Bincang dengan bahasan gerakan cuti bersama dengan hakim. Dan saya ingin bertanya langsung dengan Mas Dizar. Halo Mas Dizar. Iya, Mas. Ya, Mas Dizar, tanggapan Anda secara pribadi terkait mengenai bahasan kita itu gerakan cuti bersama hakim. Bagaimana pendapat Anda pribadi? Iya, tadi beberapa secara garis besar sudah disampaikan oleh dua orang narasumber yang ada di studio begitu ya. Secara institusi memang KAI turut memberikan atensi maupun juga dukungan ya atas kesejahteraan hakim ya. Ini juga menjadi atensi maupun perhatian dari institusi KAI begitu ya. Bahwa tadi disampaikan begitu ya. Memang problem ini sebenarnya problem yang tidak kemudian baru saja terjadi begitu, tapi kemudian kita lihat secara historis begitu ya, bahkan ini sebenarnya kan ada korelasinya, misalkan ketika penyatu atapan dulu Departemen Kehakiman ke Mahkamah Agung dan sebagainya, yang ini kemudian problem-problem ini yang tidak tuntas begitu ya, sehingga kemudian di tahun 2012 gitu ya ada disebutkan oleh Pak Suartanto bahwa ada demo dan sebagainya, kemudian keluarlah PP 94 2012 dan sekarang 12 tahun kemudian begitu ya terulang lagi begitu ya. Jangan sampai kemudian 12 tahun kemudian lagi terulang lagi hal seperti ini. Maka saya kira perlu ada penyelesaian secara
kompleks, ya secara komprehensif, secara holistik begitu. Jadi agar kemudian kejadian ini tidak berulang tiap 12 tahun sekali, kira-kira demikian ya. Jadi sebenarnya beberapa poin sudah disampaikan, termasuk perlunya adanya RUU jabatan hakim, kemudian tadi juga disampaikan bahwa hakim ini pejabat negara atau kemudian PNS, begitu kira-kira demikian. Karena yang diakui secara firm sebagai pejabat negara itu kan saat ini hakim konstitusi dengan hakim agung, begitu ya. Karena secara mulai rekrutmen seleksi, begitu ya, sampai kemudian ada periodisasi jabatan itu sudah firm sebagai pejabat negara. Nah ini hakim ini bagaimana begitu ya? Kalau kemudian kita lihat seleksinya masih ngikut seleksi ASN begitu ya, tetapi kemudian perlakuannya kemudian juga tidak ASN, juga tidak pejabat negara. Nah ini perlu ada pembenahan begitu ya secara komprehensif. Baik. Sehingga tidak lagi terjadi hal-hal demikian begitu ya. Jadi tidak, saya kira ini juga perlu jadi perhatian dari pemerintah ya maupun juga DPR begitu ya, untuk kemudian juga bisa merevisi undang-undang yang terkait dengan kehakiman begitu. Baik, terima kasih Mas Nizar. Kita beralih ke Pak Hufran. Pak Hufran, kira-kira apa landasan aturan untuk bisa menggaji hakim sudah baik menurut Anda pribadi? Ya, pertama tadi karena ini soal kewajiban negara, satu. Yang kedua bahwa hakim itu profesi. Sama dengan dokter, sama dengan polisi itu profesi. Kita bisa bayangkan kalau andaikan polisi Republik Indonesia, seluruh Indonesia kemudian mohon maaf quote and quote demo terus nggak mau kerja gitu. Maka sesungguhnya memang kewajiban negara untuk memikirkan kesejahteraan yang layak gitu. Sama adalah memikirkan bagaimana untuk kehidupan yang layak buat hakim gitu. Misalkan ada dokter seluruh Indonesia, saya nggak mau melakukan layanan kesehatan seluruh Indonesia, nggak boleh dong. Dia karena seorang profesi. Baik. Maka menurut saya nggak boleh terulang Pak kejadian seperti ini. Seharusnya misalkan ada PP itu mencantumkan soal hak keuangan dan fasilitas hakim yang di bawah MA misalkan. Baik. Ya tentu harus ada kenaikan secara berkala. Misalkan 2 tahun sekali dengan mempertimbangkan apa yang disebut misalkan pertumbuhan ekonomi, misalkan inflasi, devaluasi dan seterusnya. Menurut saya apa yang diatur di dalam pasal 2 yang tadi saya sebutkan tentu menurut saya memang harus dilakukan adjustment atau penyesuaian-penyesuaian gitu. Sehingga sampai pada satu titik bahwa mohon maaf beliau betul adalah sebagai pejabat negara gitu. Jangan ambigu di satu sisi disebut pejabat negara tapi perlakuannya terhadap proses penggajian itu adalah ASN gitu. Baik. Maka negara harus betul sekali pejabat negara maka perlakuannya harus pejabat negara gitu. Sehingga ada kejelasan soal itu. Yang ketiga menurut saya catatan penting saya adalah bahwa karena dia adalah pejabat negara yang diberi tugas di bidang yudisial, tugasnya adalah memeriksa, memutus perkara demi keadilan, maka proses yang disebut cuti bersama tadi itu tidak boleh merugikan hak pencari keadilan. Itu yang nggak boleh dilakukan oleh hakim. Maka beberapa pengadilan misalkan tetap sidang-sidang tertentu masih tetap jalan Pak. Yeah. Karena misalkan ada sebuah sidang yang harus misalkan dalam batas waktu yang ditentukan timelines-nya 7 hari pra peradilan. Ini 5 hari Pak cuti Pak. Nunggu ini nanti sudah nggak dia gugur Pak misalkan begitu. Oleh karena itu menurut saya ya kalaulah ini sudah direncanakan dengan baik, menurut saya tidak boleh terulang di akan datang. Berikan ketentuan yang menurut saya pastikan status jabatannya dia dan hak protokolernya gitu. Baik. Oleh karena itu kita garis bawah ya hak protokolernya ya. Oh siap. Ya, betul. Ya. Nah kita kembali ke Pak Suhartanto. Pak Suhartanto, kira-kira progres sejauh ini bagaimana Pak dalam proses yang sudah ada? Iya. Kalau progresnya itu sementara ini kan masih beraudiensi ya. Jadi kemarin di Mahkamah Agung diterima oleh pimpinan Mahkamah Agung, ada Dirjen Anggaran, ada dari Bappenas. Kemudian hari ini ke Komisi 3. Jadi masih berupa penyampaian pendapat dan keinginan dari mereka itu sebenarnya apa. Dari kami itu para hakim di bawah Mahkamah Agung ini apa, ya itu baru kita sampaikan. Kemudian konfirmasi dari mereka, seperti saya sampaikan tadi, kami kenaikan gajinya hanya diberikan persetujuan 8-15%, coba bayangkan.
Kemudian kenaikan tunjangannya memang ada itu ya, agak berapa saya agak angkanya, tapi ya lumayan kalau sampai itu betul. Nah, dari rangkaian-rangkaian semacam ini sebenarnya satu kuncinya itu harus perjelaslah status hakim ini. Kalau sudah dikunci di undang-undang, tindak lanjuti undang-undang tentang hakim itu harus segera. Dari dulu beritanya masuk prolegnas, tapi setelah itu hilang. Baik. Gitu loh. Jadi pemerintah bersama. Dan itu tidak ada pendampingan dan juga monitoring secara langsung, Pak, begitu. Iya, kami nggak ngerti. Tapi tiba-tiba Komisi 3 sering datang. Janjinya diproses tapi tidak ada hasilnya. Iya, mana undang-undang. Baik. Nah, Pak, berkaitan mengenai cuti bersama, ini dalam batas waktu yang nanti akan ditentukan atau tidak tertentu, Pak? Dalam arti kata menunggu sampai nanti ada kejelasan secara langsung dari pemerintah. Iya, sebenarnya adik-adik ini menggunakan kalimat cuti, kata cuti bersama itu sebenarnya menghaluskan saja, dalam arti dia masih punya tanggung jawab terhadap sidang atau perkara yang dia pegang. Tadi kalau menggunakan mogok itu nanti ya jelek lah, kesannya itu negatif. Kalau cuti bersama, memang hakim punya hak cuti dalam 1 tahun itu 12 hari. Jadi dia mengambil cuti yang sudah ada sama setahun itu. Mereka cuti, bahkan kemarin ketika audiensi dengan pimpinan Mahkamah Agung, mohon maaf yang mulia, kami 5 hari menggunakan cuti kami tidak dengan keluarga dan anak kami. Kami datang ke sini dengan biaya kami sendiri. Tolong sampaikan keluhan-keluhan kami di daerah. Pak Suhartanto, kita ambil hal yang terburuk. Umpamanya selama 5 hari cuti bersama tidak ada hasil sama sekali terkait mengenai penuntutan hak Anda dan juga bersama rekan-rekan hakim yang terjadi. Apa yang Anda lakukan nantinya bersama dengan rekan-rekan? Ya kemungkinan kita akan menyambung begitu, memperpanjang masa cutinya atau bagaimana nanti? Ya enggak, kalau memperpanjang habis kan 12 hari, mungkin sudah dipakai yang lainnya, ya tapi tetap kita bagaimana penyalurannya itu tetap harus sampai. Tapi saya kira pimpinan Mahkamah Agung sudah menangkap kok esensinya. Bahkan pimpinan Mahkamah Agung sudah menyampaikan pada kami semua, ini loh yang diusulkan oleh Mahkamah Agung kepada Kementerian Keuangan melalui Kemenpan RB. Sudah, tapi hasilnya masih seperti itu. Baik. Gitu loh. Baik. Undang-undang tentang hakim itu itu harus segera diwujudkan. Baik, nah ini berkaitan mengenai undang-undang sudah pernah disampaikan tadi, yang sempat disampaikan oleh Pak Suhartanto tadi, Pak Ufron. Tanggapan Anda pribadi bagaimana? Sudah sempat ada, kemudian keluar PP juga yang menentang hal tersebut akan menjadi rancu begitu, undang-undangnya sudah ada secara personal. Lantas bagaimana penggodokannya secara pribadi? Maksudnya di sini adalah pada saat itu sudah masuk dan sudah menjadi penggodokan dan juga menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, tapi tidak ada hasil sama sekali yang signifikan begitu terkait mengenai tuntutan yang sudah ada atau aturan sudah mengikat tadi. Ya, jadi kalau menurut saya mengamati kalau undang-undang itu ada kepentingannya dengan eksekutif dan legislatif, biasanya mereka dia cepat ya, gerak cepat dan oke ACC gitu. Tetapi ketika ini tidak secara langsung ada kaitannya dengan DPR dan kaitannya dengan eksekutif, ternyata bahwa tentang usulan rancangan undang-undang jabatan hakim ini sudah lama gitu. Tetapi berhenti di prolegnas. Maksudnya tidak ada kemauan politik yang kuat antara Presiden dan DPR untuk membahas bersama, menyetujui bersama, bahkan sampai kemudian diambil keputusan gitu. Oleh karena itu menurut saya ini adalah momentum sesungguhnya buat DPR di satu sisi, Presiden terpilih dan MA mulai memikirkan soal begitu pentingnya jabatan yang disebut sebagai benteng terakhir keadilan tadi itu, untuk membicarakan soal status kepegawaian hakim misalkan, bagaimana formasi, bagaimana rekrutmen, bagaimana evaluasi kerja misalkan, pembinaan SDM-nya misalkan, termasuk soal kaitannya kesejahteraan dan keamanan hakim. Itu ditaruhlah di dalam undang-undang jabatan hakim supaya posisinya kuat gitu maksudnya. Baik, kita harus break kembali sejenak pemirsa dan jangan beralih kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Sifa, herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum Pro Sifa. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis.
Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Update Bisnis, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Pos TV. Baik pemirsa, masih dengan bahasan kita pada malam hari ini, gerakan cuti bersama dengan hakim, dan saat ini saya ingin menyinggung mengenai permasalahan lanjutan. Saya ingin berbincang kembali dengan Mas Dizar. Mas Dizar, halo? Ya, Mas Dizar, bagaimanakah perbandingan dengan kualitas peradilan dan juga etika hakim yang belakangan juga jadi perhatian publik? Ini kita ambil contoh, misalnya seperti kasus Hakim MK Anwar Usman dan juga kejanggalan putusan hakim di kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Ratna Tanur, anak anggota DPR RI. Tanggapan Anda pribadi, bagaimana? Ya, kalau hakim MK tentu itu kan lain hakim-hakim MK atau pejabat negara dan sebagainya begitu ya. Kemudian kalau kemudian itu tadi, jadi saya juga seringkali mengikuti soal diskusi-diskusi soal ini ya dengan beberapa pakar maupun peneliti bahwa ke depan memang seperti yang saya sampaikan tadi perlu ada pembahasan yang holistik gitu ya, yang komprehensif. Kemudian ketika evaluasi dan sebagainya itu juga mekanismenya seperti apa gitu ya. Saya kira bahwa dari sisi Mahkamah Agung juga ketika ada kejahteraan tentunya ya harapan Mas Dizar, mohon maaf, suaranya terputus-putus. Ya, sayang sekali sepertinya ada kesalahan atau kendala teknis. Baik, kita beralih ke Pak Hufron. Pak Hufron, bagaimana? Karena sepertinya, mohon maaf, ini terputus-putus suara Mas Dizar ini, ada sedikit kesalahan teknis ini ya. Baik, kita akan, atau signal ini ya sepertinya. Kita beralih ke Pak Hufron dengan pertanyaan sama Pak Hufron, terkait mengenai bagaimana perbandingan dengan kualitas peradilan dan juga etika hakim yang belakangan ini jadi perhatian publik, Pak. Misalnya kita ambil contoh kasus Hakim MK begitu, dan juga kejanggalan putusan hakim di kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Ratna Tanur ini, Pak. Ya, saya ingin mengatakan bahwa satu isu penting agar peradilan ini bersih dan berwibawa, kemudian dipercaya oleh masyarakat adalah salah satunya adalah kapasitas, integritas, dan kesejahteraan hakim. Baik. Ini nggak bisa dipisahkan gitu. Sehingga jangan sampai kemudian muncul ada yang disebut sebagai OTT KPK terhadap hakim di pengadilan X misalkan itu. Harusnya itu tidak boleh terjadi, Pak, karena di beberapa negara yang maju, karena memang gaji tunjangannya dan fasilitas lainnya itu dianggap memadai, Pak, maka orang itu kecil kemungkinan untuk kemudian mau menerima suap atau gratifikasi, Pak. Mereka selesai dengan apa yang disebut sebagai hak keuangan dan fasilitas yang diberikan oleh negara gitu. Jadi mereka nggak tertarik untuk mencari cara yang ilegal, Pak. Gitu. Maka sesungguhnya maksudnya adalah agar kinerja hakim ini dia lebih optimal, dia lebih sungguh-sungguh untuk membuat putusan yang putusan itu adalah mencerminkan nilai-nilai keadilan, gitu, Pak. Sehingga harapannya jangan sampai muncul, mohon maaf ya Pak ya, putusan ini sakit dipun tumbas gitu, Pak. Jadi kalau putusan ini bisa dibeli, seolah-olah hakim itu bisa dibeli, Pak. Pak, ini sesuatu yang sangat berbahaya, Pak. Maka secara sistem harusnya ini diselesaikan soal urusan tata kelola manajemen hakim terkait dengan soal hak keuangan hakim. Ini harus selesai dulu, Pak. Jangan sampai, prinsipnya kan begini, Pak. Kalau urusan-urusan yang kaitannya kebutuhan-kebutuhan dasar ini clear ya Pak ya, bisa terpenuhi dengan baik. Misalkan ternyata hakimnya juga, maka misalkan mohon maaf dia masih menerima suap barangkali gratifikasi, menurut saya ini persoalan, Pak. Kenapa? Karena menurut saya bahwa ini bukan kebutuhan, tetapi ini adalah kerakusan. Gitu, Pak. Sementara teman-teman di Solidaritas Hakim itu mengatakan, saya tidak ingin kaya. Saya hanya ingin negara hadir memperhatikan hak kami yang layak, yang patut, Pak. Yang kemudian disebut sebagai
yang mulia gitu Pak ya, yang tugasnya adalah menegakkan hukum dan keadilan gitu. Oleh karena itu menurut saya ini harus menjadi bagian penting buat pemerintah, kemudian DPR dan MA agar sungguh-sungguh soal rancangan undang-undang jabatan hakim ini menjadi prolegnas di tahun 2025 dan sungguh-sungguh itu kemudian direalisasi Pak. Kenapa? Karena kalau ini tidak dilakukan, negara sesungguhnya abai Pak terhadap hak hakim Pak. Dan menurut saya seolah-olah negara tidak hadir untuk kepentingan yang sungguh-sungguh substantif gitu. Maka kadang kita berpikir kenapa kalau ASN naik lagi gitu. Aparat samping itu Pak, ya juga naik lagi. Tapi kenapa hakim enggak? Apa karena hakim ini kemudian dianggap bahwa dia penegak hukum dan keadilan, tentu tidak elok kalau harus demo misalkan, dan dia adalah kemudian diam saja. Menurut saya tidak boleh begitu Pak. Karena adalah kewajiban negara untuk memenuhi hak konstitusional mereka gitu. Nggak usah pakai demo, nggak usah pakai cuti bersama, negara sudah harus memenuhi itu Pak. Ya. Karena harus tanggap ya bahasanya Pak ya. Harus tanggap ya dalam hal ini ya. Iya, karena itu sudah menjadi kewajiban negara yang disebut sebagai obligation state. Jadi misalkan ada pandemi Covid, negara memberikan perlindungan sosial, negara memberikan bantuan sosial. Baik. Itu harus menjadi kewajiban negara tanpa diminta oleh masyarakat. Itu kewajiban negara. Negara ini dibentuk dalam rangka keadilan sosial, kewajiban negara lah yang kemudian memenuhi yang disebut sebagai keadilan sosial itu. Termasuk adalah keadilan dalam konteks kalau dibanding ini ada polisi, ada jaksa, ada hakim di satu sisi. Baik. Mereka juga harus memperhatikan ini Pak. Karena kalau ini tidak baik Pak, itu persoalan gitu. Baik. Nah sejauh ini Pak Suhartanto, perbincangan Anda bersama dengan rekan-rekan sejauh ini apa saja Pak? Langkah-langkah strategis Anda dalam hal ini untuk bisa menuntut hak Anda bersama dengan rekan-rekan semuanya? Iya, seperti yang disampaikan Pak Ufra tadi itulah sebenarnya pendapat kami sebenarnya sama persis dengan beliau ini. Jadi kondisi seperti itu yang dirasakan oleh hakim itu pemerintahnya tidak mau tahu. Ya kami ditengok gitu, ibaratnya bahasa kasarnya, buat ditengok gajimu seberapa sih Mas? Para hakim gajimu di pelosok-pelosok itu berapa sih? Cukup nggak untuk hidup? Itu Pak. Dalam kondisi seperti itu saja, kami punya lembaga yang menaungi kami, Mahkamah Agung, sudah melakukan upaya macam-macam Pak. Upayanya itu satu ya, dalam menegakkan independensi dan kemandirian hakim itu melalui salah satu contoh saja, melalui konsep e-court. E-court itu adalah beracara secara elektronik. Itu mencegah orang bertemu aparatur pengadilan secara langsung. Jadi orang daftar perkara bisa melalui HP dari rumah, bisa. Itu sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sistem pengawasan berjalan, sistemnya sudah dibangun melalui internal, melalui badan pengawasan. Jalan. Eksternal, KY punya kewenangan jalan. Jadi dengan kondisi seperti itu saja Mahkamah Agung sudah membantu kita semua dalam arti ingin menjalankan sebuah roda peradilan ini yang fair, independen. Upaya-upayanya Mahkamah Agung kurang apa Pak? Udah itu, sudah dibantu banyak sekali kita ini. Dari mulai hal-hal yang mulai sistem ampuh, kalau di Badilum itu ada ampuh, sistem akreditasi manajemen peradilan unggul dan tangguh. Kita semua harus melalui satu tahapan bagaimana menciptakan pelayanan kepada pengguna itu sebaik-baiknya. Baik. Surveinya jalan terus. Tapi pemerintahnya tidak pernah mau tahu. Baik. 12 tahun Pak. Bayangkan Jokowi ngomong berkali-kali naik gaji, ASN naik gaji. Tapi digubris ya Pak? Kami tidak pernah terasakan itu. Coba bayangkan. Kalau mohon maaf ya, kita ini hakim, kakinya masih berpijak di bumi. Biarpun dia hakim, masih berpijak di bumi, Pak. Samping kita ini ketika menjalankan tugas itu, godaannya luar biasa. Baik. Ya, luar biasa godaannya. Kalau kami tidak diberikan penguatan seperti disampaikan oleh beliau, kesejahteraannya, tunjangannya, gajinya, kalau kami tidak diberikan penguatan itu jebol, Pak. Baik. Secara kesejahteraan ya, perhatikan ya. Baik, tolong disampaikan kepada pemerintah. Iya. Supaya ngerti gitu loh. Nanti kita akan sambung perbincang kita. Saya harapkan nanti Pak Dizar, mohon maaf, bisa terhubung kembali dan juga signal juga bisa terkondisi dengan cukup baik. Halo Pak Dizar? Iya. Ya baik, sudah cukup jelas ya. Nanti kita akan sambung perbincangan, saat lagi kami akan mengajukan pertanyaan. Pemirsa Anda jangan beralih kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini.
Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Oh, udah makan, udah geleng-geleng itu tadi. Ditemani host kita, Junung Haha. Update Makan Wena setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Post TV. Oke, tetap saksikan Update Makan Wena. Lolos. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Baik, sempat tadi saya terputus dengan Pak Dizar karena permasalahan teknis dan juga permasalahan signal. Halo Pak Dizar, masih bersambung dengan kami? Iya, masih. Ya, baik. Pak Dizar, menyambung kembali pertanyaan saya tadi mengenai bahasan yang sudah kita bahas. Nah, kembali saya akan tanyakan kepada Anda, apakah sudah layak hakim menuntut peningkatan kesejahteraan? Saya ulang sekali lagi, apakah sudah layak hakim menuntut peningkatan kesejahteraan? Tanggapan Anda, silakan. Iya, saya kira bahwa seharusnya memang kesejahteraan tidak perlu dituntut ya. Kalau misalkan tadi sudah ada misalkan di dalam peraturan perundang-undangan ya. Problem bahwa hakim saat ini menuntut ini kan karena apa yang tertulis di norma itu tidak dilaksanakan ya, dengan berbagai banyak hal ya, pertimbangan dan sebagainya. Nah, ke depan saya kira juga karena begini, memang seringkali begitu ya, karena yang mengurusi soal ini itu kan banyak ya, lintas lembaga, lintas kementerian begitu ya. Bisa saja begitu ya di antara lintas sektoral tadi itu yang kemudian frame-nya itu tidak sama begitu ya, sehingga seperti yang tadi disampaikan bahwa ketika gaji ASN naik begitu ya, gaji hakim tidak kemudian otomatis naik begitu ya. Nah, kemudian itu yang kemudian nanti perlu disinkronkan ya, termasuk kemudian apakah dimungkinkan misalkan bahwa ya sudah persoalan manajemen pegawai atau SDM begitu ya, tidak lagi misalnya dikelola oleh di bawah kementerian, baik itu Kementerian Pan-RB maupun juga Kementerian Keuangan. Jadi misalkan MA maupun juga nanti disupport oleh KY begitu ya, secara mandiri soal ini, sehingga mindsetnya kemudian tidak mindset Kemenpan RB, Kemenkeu begitu ya, sehingga ketika banyak lintas sektor ini yang terlibat kan visi dan persepsi terkait kesejahteraan dan sebagainya. Makanya seperti yang disampaikan di awal bahwa ya. Halo. Ya, saya sekali terputus ya, Mas Dizar. Ya, Mas Dizar. Ya, kembali ada permasalahan signal. Ya, pemerintah. Ya. Halo. Ya. Halo, ya. Oke, saya lanjut ya. Ya, silakan. Bahwa pemerintah begitu ya bersama-sama DPR itu perlu memberikan adbi begitu ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi juga bahwa selama ini kita selalu berkutat dengan kalau kita ingat trias politika itu kan berkutat persoalan eksekutif dan legislatif ya. Sementara kalau kita masih menganut trias politika ada yudikatif. Yang ini kemudian dalam banyak hal, dalam beberapa hal itu seringkali kemudian pemerintah tidak menaruh perhatian yang lebih gitu ya. Yang ini kemudian saya kira ke depan kalau kemudian pemerintah sudah punya kebijakan yang jelas begitu ya, soal bagaimana peran yudikatif, sehingga ke depan perlu menyusun ya program-program strategis, termasuk tidak hanya soal kesejahteraan saya kira, tapi soal bagaimana pola promosi, mutasi dan sebagainya, sehingga saya kira kan problem kesejahteraan gaji ya, seperti yang disampaikan. Baik.
oleh para hakim itu kan karena para hakim ini juga berdampak terhadap pengeluaran mereka. Gitu. Saya kira itu juga perlu dihitungkan. Saya kira. Baik, terima kasih Mas Disa atas tanggapannya. Kita beralih ke Pak Hufron sebelum kita mengarah ke Pak Suhartanto ya. Pak Hufron, ini kan ada kesenjangan nih Pak ya, kesenjangan masalah finansial dalam arti kata kesenjangan untuk fee, salary dan sebagainya dari pejabat negara yang sudah ada begitu. Dan dalam hal ini ya yang jarang bersuara atau bahkan hampir bisa dibungkam secara langsung ini kan hakim secara personal nih Pak ya. Kalau mungkin pejabat negara yang lainnya permasalahan semacam ini jarang kita temui terkait mengenai kasus-kasus semacam seperti ini. Bagaimana kesenjangan ini bisa terjadi begitu Pak Hufron? Ya, saya menduga Pak ya, bahwa kalau hakim ini kan pure murni bekerja pada wilayah yudikatif Pak. Iya. Jadi beda kalau ini misalkan pejabat negara, DPR, MPR, DPD, misalkan DPRD, dia pejabat negara tapi wilayahnya wilayah politik Pak. Jadi kalau ada sesuatu yang kemudian itu sebagai suatu misalkan aspirasi gitu ya Pak ya, dia cukup bisa mengkomunikasikan langsung Pak kepada eksekutif. Sehingga kalau dia hendak membuat suatu undang-undang ya mereka tinggal mohon maaf ya di belakang layar bisa tiktokan begitu Pak. Terus setelah itu disiapkan rancangan undang-undang dibahas bersama, disetujui bersama, disahkan oleh presiden. Baik. Yang disinilah yang disampaikan Pak Ziar tadi itu seolah-olah ada satu kekuasaan yang disebut yudikatif ini koordinasi komunikasinya nggak seintim kalau legislatif sama eksekutif, nggak seintim itu gitu. Padahal sesungguhnya dalam konteks pemisahan kekuasaan dan check and balances system, sesungguhnya mereka harus ada kerjasama yang kemudian mereka saling mengawasi di satu sisi. Maka segala hal ikhwal yang terkait dengan misalkan rancangan undang-undang jabatan hakim misalkan, soal status hakim tadi misalkan, kalau oke bahwa dia adalah pejabat negara, declare itu memiliki sejumlah konsekuensi gitu. Tidak saja kemudian bicara soal status juga nanti akan bicara soal formasi. Baik. Bicara soal rekrutmen, soal evaluasi kinerja. Jadi ya nggak bisa tiba-tiba harus dinaikkan tanpa kemudian ada evaluasi kinerja. Menurut saya penting. Mutasi dan promosi penting. Baik. Nah, soal kemudian kesejahteraan dan keamanan menjadi penting, Pak. Tapi itu akan menjadi kuat kalau itu dituangkan dalam undang-undang, Pak. Karena undang-undang itu adalah dibikin antara DPR dari satu sisi dan presiden di sisi yang lain, yang nanti ada konsekuensi logis terkait dengan tadi kalau ini tidak lagi kakinya di satu di Kementerian Reformasi Birokrasi, dan soal keuangannya kemudian tidak semata-mata nyantol di keuangan, bisa saja kemudian kalau ini sebagai lembaga yudikatif tersendiri, punya undang-undang jabatan hakim, beliau langsung Pak, soal penganggaran itu semuanya, organisasi, keuangan, pembinaan, SDM, kesejahteraan, dari APBN tapi dalam pengelolaan yudikatif, Mahkamah Agung. Kalau itu yang terjadi Pak, tidak akan mungkin ada cerita seperti ini. Cerita hari ini seperti ini. Nah, gitu Pak. Ya, baik. Kita harus berikan ada koma dulu. Kita masih menyisakan satu segmen Pak. Kita harus break dulu sejenak. Pemirsa, kami akan segera hadir kembali. Tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdir mubur nggak bisa diubah, ya wes, ya itu bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Post TV. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Post TV.
Baik pemirsa, tiba kita pada segmen terakhir di program acara Bincang-Bincang, masih bersama saya Pucuk Rizaldi, dan saya ingin berbincang kembali kepada Pak Suhartanto. Kita masih ada waktu Pak Suhartanto. Ini sedikit kita kilas balik Pak, ini bagaimana? Apakah Anda bisa menceritakan resiko dan juga ancaman-ancaman yang membahayakan nyawa dan juga orang-orang terdekat Anda ketika menangani dan juga memutuskan perkara Pak? Wah, kalau boleh cerita saya pun mengalami itu. Adik-adik saya, kolega-kolega saya besar sekali kemungkinannya, peluangnya untuk diancam orang itu. Ketika kita menangani suatu perkara, kita diancam, akan dibunuh barangkali. Saya pernah sudah menjadi makanan sehari-hari. Oh iya, menjadi ancam gitu. Keluarga kita, anak-anak kita ditakut-takuti. Itu sudah menjadi hal yang biasa. Lantas respon Anda bersama dengan keluarga bagaimana sejauh ini? Iya, saya kan sudah memberikan pemahaman. Bapak kamu nih, Dek, Nak, bapak kamu nih hakim. Resiko pekerjaannya ini sudah tahu mereka. Ketika mereka mulai menganjak SMP itu udah ngerti, oh bapak itu hakim. Hati-hati ya. Kalau ada apa-apa segera lapor polisi. Jadi minta pengamanan. Jadi cerita-cerita semacam itu sudah menjadi biasa. Makanya hal-hal semacam inilah tolong pemerintah itu ngerti gitu loh. Kuncinya tidak sebanding dengan apa yang Anda dapatkan begitu ya. Iya Pak, betul itu. Kuncinya kalau ingin menyelesaikan seperti bagaimana disampaikan Pak Afrod tadi, wujudkan kemandirian anggaran Mahkamah Agung. Yang kedua, selesaikan Undang-Undang Jabatan Hakim. Selesai. Baik. Kalau Mahkamah Agung punya kemandirian anggaran, kita tidak pernah lagi repot begini. Itu karena kita belum diberikan kemenangan kemandirian anggaran. Baik. Jadi itulah yang ada di suka dukanya Pak yang menjadi hakim Pak ya. Baik. Makanya. Baik. Ini lagi ada dukanya banyak ini ya. Baik. Nah, tapi pada waktu ini ya. Tapi baik. jangan kemudian duka itu menjadi penghapus pekerjaan kita. Enggak, perlu diketahui ya. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bapak Sunarto, Wakil Ketua Yudisial Mahkamah Agung, menyampaikan kemarin, ternyata di daerah mereka tetap sidang kok. Itu terhadap perkara apa? Perkara-perkara yang memang harus putus pada hari itu. Jadi mereka semua masih punya tanggung jawab Pak. Baik. Jangan dikira cuti terus melalaikan sebuah, enggak, kami adik-adik kami. Judulnya saja seperti itu, tapi dalam eksekusi di lapangannya masih tetap sama Pak ya. Baik. Mereka tetap sidang. Baik. Penundaan memang ya boleh penundaan kan. Dalam arti perkara itu akan selesai pada saatnya. Ada ketentuan kalau dari Mahkamah Agung tuh Sema nomor 2 tahun 2014 itu. Untuk pengadilan tingkat pertama itu maksimal selesai 5 bulan. Pengadilan banding 3 bulan. Baik. 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 Terakhir Pak Hufron, solusi apa yang bisa Anda berikan terkait mengenai bahasan kita pada malam hari ini? Singkat saja Pak. Ya, menurut saya setelah tanggal 20 Oktober nanti ada pelantikan presiden baru. Dan beberapa waktu yang lalu ada pelantikan DPR. Menurut saya ini presiden baru kemarin, hari ini itu sudah berjanji, bukan hanya berjanji, punya tekad yang kuat akan memperhatikan persoalan ini. Baik. Bukan janji katanya beliau, karena ini bukan kampanye, tapi ini adalah merupakan komitmen kuat untuk memperhatikan itu. Maka harus disambut oleh teman-teman DPR yang baru, agar segera kemudian terserah rancangannya bisa, rancangan undang-undang bisa berasal dari presiden di satu sisi, atau bisa berasal dari DPR. Tentu teman-teman dari Mahkamah Agung membentuk tim khusus untuk kemudian bagaimana merancang rancangan undang-undang yang tidak diusulkan. Bisa lewat pintu pemerintah atau lewat pintu DPR. Nah, dan tentu kalau menurut saya bahwa ini adalah merupakan suatu pertaruhan Pak. Jadi challenge buat presiden yang baru sekaligus buat DPR agar saatnya untuk kemudian menoleh dan memperhatikan yang orang menduga sekarang ini kan ada mafia peradilan. Hakim itu adalah hampiri aku kalau ingin menang misalkan kan gitu. KUHP kasih uang habis perkara, UUD adalah ujung-ujungnya duit misalkan. Tentu menurut saya ini sebuah sarkasme yang menyakitkan gitu buat kita. Maka tentu harus diselesaikan secara sistemik. Salah satu adalah sistem yang disebut dalam konteks Undang-Undang Jabatan Hakim. Itulah yang harus segera diwujudkan. Supaya teman-teman nanti bekerja dengan tenang, dengan aman, dengan sejahtera. Harapannya adalah terwujud peradilan yang tadi saya sebut, peradilan yang bersih, peradilan yang berwibawa, dan peradilan yang terpercaya. Karena itu sesungguhnya adalah harapan masyarakat Indonesia. Baik, luar biasa. Kita masih ada waktu, sedikit saja, singkat saja Pak Disar, ingin menambahkan. Iya, jadi memang seperti yang juga sudah disampaikan oleh narasumber yang lain,
bahwa pemerintah dan DPR perlu duduk bersama begitu ya, kemudian untuk membahas berbagai isu maupun rancangan undang-undang tentang jabatan hakim untuk kemudian segera diselesaikan gitu ya. Bahwa problem kesejahteraan ini saya kira hanya salah satu aspek ya, di samping tadi soal promosi, mutasi, evaluasi maupun juga sinkronisasi dengan banyaknya pengadilan khusus termasuk juga pengadilan pajak yang saya kira juga sekarang sudah menjadi satu keluarga besar di Mahkamah Agung yang saya kira juga perlu pengaturan lebih detail, lebih lanjut seperti apa ke depan. Jadi saya kira karena eksekutif legislatif sudah terpilih, ya saya kira perlu kemudian atensi lebih kepada sektor yudikatif begitu saya kira. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Pak Nizar, Pak Hufron dan juga Pak Suhartanto senang bisa berbincang dengan Anda bertiga. Kita ketemu dengan kesempatan dan sukses untuk Anda bertiga. Semoga ada hasil dan juga jalan cerah Pak ya setelah ini Pak Suhartanto ya. Insya Allah. Baik ya. Baik pemirsa, saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Akhir kata saya Punca Rizaldi mewakili kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Dan jangan lupa menyaksikan Jawa Pos TV, independen, respect, menghibur. Selamat malam dan sampai jumpa. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan.